Perkenalkan, nama saya Ratnaeka Safira dengan NIM C1C022080. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu akuntansi syariah yang berjudul Perkembangan Awal Akuntansi, Sejarah Akuntansi, Perkembangan Akuntansi Syariah, Sekilas Prosedur dan istilah yang digunakan, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirni Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, kita langsung ke materi pertama, yaitu perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, abad ke-18, konsep perusahaan dengan model bersama atau joint stock company mulai dikembangkan di Inggris dengan dilandasi konsep keberadaan permanen, kewajiban terbatas pemegang saham dan peralihan kepemilikan. Pada tahun 1844, Undang-Undang Perusahaan Company atau Akte yang mengatur perlunya perusahaan menerbitkan neraca yang sudah diaudit lahir di Inggris. Namun demikian, pada tahun berikutnya aturan ini tidak berlaku karena penyediaan informasi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pemegang saham, sehingga perusahaan tidak lagi merasa wajib memenuhi ketentuan tersebut. Pada abad ke-20, perkembangan akuntansi beralih ke Amerika Serikat. Awalnya ekonomi Amerika Serikat hanya memerlukan fungsi-fungsi akuntansi sederhana, dan profesi akuntansi bisa dikatakan tidak ada. Pada saat itu, kebanyakan bisnis berjalan dengan kepemilikan tunggal. Laporan akuntansi lebih ditekankan pada kemampuan melunasi utang atau solvensi dan likuiditas, terbatas untuk keperluan inter dan pemeriksaan oleh bank dan pemberian kesukarelaan. Lalu, dari tahun 1900 sampai 1929, banyak perusahaan tumbuh menjadi besar, dan pertumbuhan ini merupakan sebuah permintaan yang lebih besar terhadap pengungkapan ada disclosure dan perubahan orientasi pelaporan dan solvensi menjadi kemampuan menghasilkan laba atau profitability. Materi selanjutnya yaitu sejarah akuntansi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ilmu akuntansi atau pencatatan telah beliau terapkan dan ajarkan pada para sahabat-sahabatnya. Salah satunya untuk dapat menjadi pengawas keuangan atau hafazatul amwal. Tujuan untuk Rasulullah membuat hafazatul amwal atau pengawasan keuangan guna untuk mengetahui laporan kegiatan pemikiran yang terjadi seperti hutang, piutang, dan pemeriksaan pengeluaran. Nah, adapun perkembangan sejarah akuntansi syariah di masa khalifah, yang pertama itu ada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada masa khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga ada masa khalifah Utsman bin Affan, yang keempat selanjutnya itu perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada dasarnya telah dimulai melalui kajian-kajian akademis dan riset, baik yang terkait dengan teknis pencatatan transaksi, konsepsi, epistemologi, dan metodologi. Pengembangan atau standar akuntansi syariah di Indonesia seperti yang disampaikan Amin Musa, salah seorang anggota Komite Akuntansi Syariah IAI, mengatakan bahwa bangkitnya akuntansi syariah dilatar belakangi banyaknya transaksi dengan dasar-dasar syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non-syariah. Nah, materi selanjutnya yaitu sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Sejarah lainnya, ilmu akuntansi syariah yang tidak lepas dari perkembangan Islam, kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada zaman itu. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktikkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal telah lebih dulu digunakan sebagai masa khalifah Islam dengan istilah jaridah. Untuk buku catatan keuangan, akuntansi syariah adalah akuntansi yang pada proses transaksi keuangannya menggunakan akad sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis dan ijma. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi bisnis Islam yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah. Nah, materi selanjutnya yaitu hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasalah pada masa 750 sampai 1298 Masehi sudah sedemikian maju, sementara pada turun waktu yang hampir bersamaan Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia.
Alasan teknisi yang mendukung hal tersebut adalah Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Suputro Andi S. Dwi 2009. Dengan kata lain bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit dan sebelah debit. Nah, baik dari materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah pada awal abad ke-18 konsep perusahaan dengan model bersama ataupun stock company mulai dikembangkan di Inggris dengan dilandasi konsep keberadaan permanen, kewajiban terbatas, pembagian saham, dan peralihan kepemilikan. Pada abad ke-20, perkembangan akuntansi beralih ke Amerika Serikat. Awalnya ekonomi Amerika Serikat hanya memerlukan fungsi-fungsi akuntansi sederhana dan profesi akuntansi bisa dikatakan tidak ada. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ilmu akuntansi atau pencatatan telah beliau terapkan dan ajarkan pada para sahabat-sahabatnya. Salah satunya untuk dapat menjadi pengawas keuangan atau hafazatul amwal. Dari perkembangan Islam, kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagai disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 282, mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada zaman itu. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Absalah 750 sampai 1258 Masehi. Sudah sedemikian maju, sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sini kita dapat lihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam pada tahun 1429 Masehi. Angka dilarang digunakan oleh pemerintah lain. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.